Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, kami dari Living for Christ Indonesia sekarang berada di kota Lembang dengan udara yang begitu sejuk. Dan saat ini kami ada di Rumah Pengharapan Baru dan kami akan bertemu dengan Ibu Susan sebagai pengurus daripada Rumah Pengharapan Baru. Yuk kita masuk ke dalam. Shalom Ibu Susan, apa kabar? Puji nama Tuhan. Selamat datang Ibu. Terima kasih Ibu. Silakan. Saat ini saudara, kita sudah bersama dengan Ibu Normala Susana. Shalom Ibu Susan. Ya. Dipanggilnya Ibu Susan ya Ibu ya? Iya betul, panggilnya Ibu Susan. Puji Tuhan. Ibu Susan adalah pengurus dari Rumah Pengharapan Baru di Lembang. Iya. Apa kabar Ibu? Baik Ibu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Gimana anak-anak? Sehat semua, Puji semangat Tuhan. sekolah semua. Wah luar biasa. Ini ada sukacita sekali kelihatan Ibu dengan mengurus anak-anak ya. Ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan ke Ibu ya. Betul. Mungkin kita bisa ngobrol dan Ibu bisa ceritakan bagaimana awal Ibu bisa mempunyai hati yang Tuhan berikan untuk mengurus Rumah Pengharapan Baru ini. Awal mulanya Bu ya. Kita kan visinya itu untuk menyampaikan kasih dan pengharapan dalam kebenaran bagi orang yang kurang beruntung gitu ya. Nah dari visi ini timbul misi yang kami punya. Ada 3 yang kami lakukan di sini, yaitu kami memperlengkapi, mengasuh, membimbing anak-anak yang kurang beruntung, baik itu mereka yang orang tuanya meninggal, yatim atau piatu karena kemiskinan atau orang tuanya sakit-sakitan, atau karena hal-hal yang lain seperti itu. Yang keduanya itu kami mengurus, kami bergerak dalam gerakan anti aborsi. Jadi ada ibu dan bayi di sini. Nah dari gerakan anti aborsi ini kami mengurus teman-teman yang mengalami kehamilan di luar pernikahan, baik itu karena hubungan bebas, baik itu karena mungkin dia hamil terus ada yang suaminya meninggal atau ditinggalkan, tidak ada ikatan pernikahan seperti itu. Yang ketiga kami itu mengurus anak-anak dengan kedisabilitasan. Jadi anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan, dan itu pun anak-anaknya anak-anak yang tidak memiliki orang tua gitu. Kalau anak-anak punya orang tua, kami memperlengkapi mereka untuk mencintai anaknya. Itu ada pendampingan juga. Dan dari ini ada staf-staf yang menangani. Awal mulanya mustahil buat saya bisa seperti ini Bu ya, karena saya itu pertama saya kenal Tuhan umur saya 18 tahun dan dalam keadaan hidup saya itu hancur. Secara manusia mungkin udah nggak dibutuhkan gitu. Kalau diceritakan juga pasti malu gitu ya. Tapi saya bersyukur Tuhan membawa saya untuk masuk satu sekolah misi. Di situ saya dibimbing, saya dibentuk di Youth with Mission YWAM. Dan saya mengenal Tuhan di situ, dan saya ngerasa hidup saya berarti walaupun menurut dunia hidup saya itu udah rusak gitu ya. Karena banyak hal yang saya alami. Nah dari usia itu saya mendapat penglihatan dari Tuhan. Saya melihat anak-anak yang kerdil, anak-anak yang kotor gitu. Dan saya juga beberapa hari berikut saya mendengar tangisan bayi. Dan saya nggak percaya tadinya dalam hal seperti itu, spiritual yang seperti itu. Akhirnya saya belajar untuk mendengar. Dan saya belajar bertanya sama Tuhan, Tuhan apa ini artinya? Jadi Tuhan bilang lewat speaker bahwa Tuhan akan pakai saya lewat masa lalu saya, dari masa lalu saya. Jadi saya mendengarkan bayi itu yang Tuhan mau, saya harus menyelamatkan bayi-bayi itu. Seperti itu. Jadi saya mulai melayani, saya mulai terjun itu di usia saya 19 tahun. Masih sangat muda ya? Masih belia banget dan tidak ngerti apa-apa.
Jadi saya sudah tanganin orang hamil waktu itu karena pelayanan ini sudah ada teman saya yang memulai, jadi saya masuk belajar dari staff. Buat saya manusia gila yang mau kerja tanpa dibayar. Nah saya coba 1 tahun, habis itu saya ngerasa kok beda ya, hidup untuk memberi itu dengan hidup menerima itu berbeda. Akhirnya saya tambah, waktu itu saya mau kuliah, akhirnya saya nggak kuliah. Saya memilih untuk bekerja sosial full gitu, untuk melayani full di yayasan ini. Dan akhirnya waktu itu saya mau mengakhiri, saya ada urus bayi waktu usia saya 19 tahun itu. Dan bayi ini udah umur 3 tahun itu diambil, di orang tuanya sudah siap menikah dan mau ngambil bayi ini. Saya di situ ngerasa hancur gitu ya, karena saya udah mencintai, dia ambil. Dan akhirnya nggak lama kemudian kami dapat bayi lagi gitu. Udah dapat bayi itu dalam keadaan bayi itu perutnya keras seperti ini, dan di sini borok, semua borok, ditemuin borok, dan bayi itu diserahinnya ke saya yang harus urus. Tadinya saya udah nggak mau urus bayi karena saya takut kecewa lagi, udah mencintai diambil gitu ya. Dan akhirnya saya nggak mau lihat, tapi teman saya bilang, pimpinan saya bilang, kamu harus lihat. Ketika saya melihat bayi itu, kayaknya bayi itu manggil saya, Mama tolong saya. Dan itu usia saya 19 tahun mau ke 20 tahun. Gitu, usia yang masih sangat muda. Dan akhirnya saya meresponi apa yang Tuhan kasih, cuman saya bilang, Tuhan kasih saya hikmat dalam ngurus bayi, karena setiap saya bangun saya menangis, harus bikin susu, saya nggak ngerti. Terus ngelihat borok, saya orangnya gelian ya, jijian gitu, nyebok apa tuh bau semua kan, karena dia borok gitu. Tapi saya bilang, Tuhan kayak gini dosa saya lebih parah dengan luka anak ini gitu. Lewat anak ini saya dipulihin, saya banyak dipulihin sama Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, saya bilang, oke Tuhan, kalau Tuhan nyembuhin anak ini, karena dia divonis umur 3 bulan harus colostomy ya, yang pembuangan air besar lewat perut, karena dia penyumbatan usus besar. Secara kedokteran harus 3 bulan dia harus colostomy. Tapi saya berdoa, saya minta teman-teman semua berdoa, dan setiap perjamuan kudus itu kayaknya Tuhan tuh nanya saya di gereja, kamu mau apa dari aku? Saya bilang, Tuhan, saya mau kesembuhan buat anak saya. Ya, saya anggap itu anak saya, dan setiap doa itu pelepasan saya, muntah-muntah untuk anak itu. Saya doain dia, saya yang muntah. Saya ngalamin spiritual yang luar biasa gitu, lewat pengalaman yang luar biasa, karena saya kan awalnya bukan Kristen ya, nggak ngerti yang gitu-gituan gitu. Jadi saya mengalami banyak Tuhan lewat anak ini. Saya bilang, oke Tuhan, kalau Tuhan sembuhin anak ini, saya akan kasih hidup saya seumur hidup buat Tuhan. Saya akan kasih hidup saya buat anak-anak seperti ini seumur hidup saya. Kayak gitu. Dan lambat laun anak ini sembuh. Sembuh, dan puji Tuhan di tahun 2001 saya disuruh merintis ya rumah ini. Merintis rumah ini di usia saya 21 tahun. Tidak ada sponsor, tidak ada rumah. Saya disuruh cari rumah, tiba-tiba ada orang datang menyumbang untuk 1 tahun kontrak. Jadi saya pikir itu jalan Tuhan. Luar biasa. Dan anak yang saya cerita itu sekarang sudah mahasiswa, sudah semester 5, anaknya sangat smart, pinter buat saya. Karena yang diajarin gitar, semua alat musik dia tahu, dia bisa mainkan. Jadi itu sejarah kenapa saya tetap ada dalam panggilan Tuhan sampai saat ini, Kak. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Tadi Bu Susan sempat katakan bahwa tanpa pendanaan awalnya ya. Nah, selama ini saya lihat begitu maju ya, ini Rumah Pengharapan Baru. Sumber pendanaannya itu selama ini bagaimana itu, Bu Susan? Iya. Saya itu punya visi pribadi. Saya mau jadi anak muda yang berbeda dari anak muda yang lain. Itu dulu, Kak ya. Dari saya mau menjadi orang di kepercayaannya Tuhan. Otomatis kalau kepercayaan Tuhan saya harus kelola dengan baik. Jadi saya bilang saya anak muda yang berbeda dengan anak muda yang lain. Transparan dalam hidup, transparan dalam keuangan. Jadi dari awal ini ada sampai seperti ini, kami mulai dari jualan roti, jualan pakaian, karena saya suka ya. Saya suka jualan. Saya bikin kue, saya ambil kue dari toko, anak-anak bawa ke sekolahan, mereka bawa ke gereja, karena kalau lagi puasa gini mereka jual kolak. Jadi itu dulu waktu awal-awal kami perintisan.
Jadi saya tuh kadang terima catering, terima segala macam, orang cari saya terima gitu ya. Orang cari villa di Lembang saya ada gitu. Saya ini orang cari mobil ada gitu ya. Marketing apa Iya, aja. saya marketing. Jadi itu usaha yang saya lakukan untuk biaya di sini. Wow, seperti luar itu. biasa. Dan kalau pelayanan ini sudah ada sampai saat ini tuh lewat berbagai macam proses yang luar biasa. Yang saya bilang, Tuhan aku udah nggak mampu. Udah ngurus anak, mikirin uang, mikirin makanan. Kadang kalau nggak ada makanan itu Tuhan itu luar biasa ya. Saya bilang anak-anak kita berdoa supaya saya doanya gini, bukan supaya ada orang datang memberi, berdoa supaya saya dapat pesanan gitu ya. Tahu orang pesan apa gitu. Jadi kita berdoa supaya ada orang mesan gitu, supaya kita bisa untuk makan gitu. Supaya Tuhan kirimin orang untuk menolong kita. Kadang-kadang ada orang yang bawa beras gitu ya. Ada orang yang anak muda, dia kerja, dia komitmen untuk perpuluhannya ke sini. Oh, puji Tuhan. Ya, ada yang keluarga yang komitmen, dan ada satu perusahaan yang dia merasa dia harus membantu di sini. Dia membantu untuk pendanaan juga seperti itu. Ada teman di sekolahan yang tadi anaknya satu sekolah, dia ngerasa ya Tuhan kasih hati untuk bekerja sama membantu kami di sini. Dia kumpulin teman-teman alumninya dia. Itu sponsorin beras. Jadi kami udah gak kekurangan beras, puji Tuhan. Dan kemarin dia tanya apa yang dibutuhkan, saya bilang saya dana sekolah anak SMA. Puji Tuhan, SMA SMP sudah ada yang sponsorin. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ajaib. Walaupun masih banyak pergumulan kami, cuman saya berserah sama Tuhan aja, Kak. Seperti itu. Tangan Tuhan ajaib ya untuk menolong ya, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan juga. Betul. By the way, tadi Bu Susan kan mengatakan bahwa banyak tangan yang Tuhan pakai untuk menolong yayasan ini, sehingga Rumah Pengharapan Baru ini masih bisa terus berjalan sampai hari ini dengan fasilitas yang kami lihat luar biasa. Begitu bersih, dengan ketersediaan segala fasilitas buat anak-anak sekolah, ya anak-anak tempat tinggal, dan juga makanannya juga terjamin. Apakah ini semua anak-anak memang gratis, tidak ada yang bayar atau bagaimana Bu Susan? Iya, kalau masuk ke sini berarti mereka punya masalah ya Kak ya, karena nggak semua anak kami terima. Anak yang masuk ke yayasan kami betul-betul anak yang yang terlantar, tidak diurus sama keluarga, atau keluarganya salah satu meninggal atau sakit atau di pedalaman sekalipun, maksudnya mereka tanda kutip masalah ekonomi, jadi tidak ada yang bayar. Jadi bukan tempat penitipan gitu, ini benar-benar tempat anak-anak yang terlantar, tidak ada keluarga yang bisa mengurus mereka jangka panjang, dan mereka punya masalah gitu. Jadi nggak ada yang membayar, jadi betul full kehidupan mereka, kita yang membantu mereka dalam kehidupan mereka. Luar biasa, kita percaya bahwa dengan adanya program ini banyak hati yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengulurkan tangannya sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu Rumah Pengharapan Baru ini, Bu Susan ya. By the way, Ibu pasti mengalami suka duka di dalam melayani anak-anak dengan berbagai macam tipe, ada yang autis ya saya lihat, ada yang nakal, gimana Bu bisa ceritakan suka duka Ibu sehingga sampai hari ini tetap begitu bahagia gitu? Iya. Pertama sih karena panggilan ya Kak ya. Kalau kita melayani tempat seperti ini hanya untuk dapat kerja, mungkin sebulan bertahan. Ya, tapi karena panggilan Tuhan dan cinta yang Tuhan itu udah kasih. Terus saya punya partner, punya staff-staff yang bekerja sama bersama saya tuh orang-orang hebat juga. Gitu, mereka full heart buat anak-anak. Jadi setiap bidang itu sudah ada yang nangani. Kayak anak yang bagian anak itu ada, dari yang remaja sampai yang balita sampai bayi, ibu dan bayi ada, yang disabilitas itu ada, dan mereka orang-orang yang betul-betul memberi hati. Itu yang membuat saya tuh mampu dan kuat, bukan karena saya gitu, tapi ada orang-orang yang betul-betul punya hati. Iya, kita punya visi misi yang sama dalam mereka melayani. Mereka nggak dibayar apa memang volunteer? Semua kita nggak dibayar, dari ya pemimpin saya sampai ke bawah kami nggak kita non profit semua. Luar jadi biasa. Betul-betul melayani karena panggilan. Luar panggilan biasa, Tuhan. Puji Tuhan. Kita mendengarnya sampai luar biasa, ada orang-orang yang mempunyai hati itulah ya, punya kasih Bapa
yang Tuhan. sudah tidak bisa dinilai dengan uang lagi atau materi ya Bu. Nah, yang kita mau tanya ini Bu, pergumulan Ibu selama ini di Rumah Pengharapan Baru ini dan kerinduan Ibu ke depannya seperti apa? Iya. Yang menjadi pergumulan saya itu kami untuk asrama putra itu kami masih mengontrak. Oh. Iya, jadi masih pindah-pindah. Berarti sudah ada asrama buat putra? Sudah ada. Yang sudah, di sini? Bukan, yang ini buat asrama putri sama yang buat anti aborsi, yang ibu dan bayi. Ibu hamil itu. Ya, jadi ada dekat dari sini kami mengontrak rumah. Ini sudah pindah kedua. Rumah kedua kami pindah untuk rumah laki-laki karena anak semakin bertambah, otomatis kami harus memisahkan mereka dan mereka sudah semakin membesar anak-anaknya. Kami sangat mempercayai Tuhan untuk rumah laki-laki juga kami bisa dapat rumah karena rumahnya udah sempit. Ini ada beberapa anak laki-laki mau masuk dan kami lagi mengatur bagaimana kamar itu cukup. Ya. Itu pergumulan yang terbesar saya saat ini. Yang kedua, untuk program gerakan anti aborsi kami dari dulu belum ada sponsor khusus. Ya, dari untuk pelayanan orang hamil ini belum ada sponsor khusus. Untuk kadang-kadang kalau mereka melahirkan sulit itu kami berjuang gitu untuk pendanaan mereka, untuk bagaimana bisa menolong mereka. Karena kan mereka itu dari hamil, kesehatan dari hamil sampai mereka melahirkan. Dan banyak mereka yang orang tua itu tidak mampu dan bahkan orang tua itu sudah membuang mereka, tidak mau mereka karena berbagai macam masalah yang mereka hadapi. By the way, saya melihat luar biasa tempatnya, anak-anaknya juga begitu terawat. Kegiatan apa saja Bu yang dilakukan di tempat ini? Dari bangun pagi, ya saya lihat juga kerohaniannya luar biasa begitu. Puji Tuhan. Bisa Ibu ceritakan? Iya. Jadi dari pagi itu mereka bangun jam 5 tuh langsung saat teduh. Ya, semua dua rumah itu aturannya sama. Ya, pagi itu saat teduh, ya mereka sharing firman, mereka diajarkan, mereka belajar untuk mengambil aplikasi ya. Hari ini mereka mau ngapain? Apa yang mereka mau ubah dalam diri mereka, seperti itu. Jadi habis saat teduh, persiapan untuk mereka sekolah, semua pengurus menyiapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, sampai mereka sekolah itu mereka juga kan bawa bekal, bawa snack. Jadi karena mereka nggak kami kasih jajan dan kami bersyukur ada sekolah yang memang tidak ada kantin. Ada beberapa sekolah tuh nggak ada kantin dan itu sangat menolong kami supaya tidak ada terjadi kecemburuan gitu ya. Karena mereka kami tidak kasih uang. Jadi kami kasih bawa bekal dan siangnya makan siang juga kami antar buat mereka. Jadi semua di sini diperhatiin, gizinya diperhatiin, kesehatannya diperhatiin, masalah pakaian, pertumbuhan mereka itu kita perhatiin dan setiap bulan itu pengurus harus mengisi menyatat pertumbuhan anak dan mereka tuh sedang bergumul di mana masalah pribadi mereka itu ada buku dicatat di situ dan di situ kita evaluasi. Setiap bulan ada staf bidang-bidang masing-masing untuk evaluasi untuk anak dan mereka pulang sekolah. Karena kan di sini kami tidak ada sistem yang ada tukang masak, tukang kebun itu nggak ada. Jadi semua ini kami ngurusnya bersama, bekerja. Jadi kalau seperti ini anak sekolah semua pagi itu pengurus masak, mencuci, semua pengurus. Jadi nggak ada tukang masak. Pengurus itu selain mengurus anak, mencuci, memasak dan bermain bersama-sama. Jadi seperti ibu ya, ibu langsung. Luar biasa dengar cerita dari Ibu. Betapa ajaibnya pekerjaan Tuhan itu dan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Nah, by the way, Ibu, saya mau tanya, kan ada banyak yang sudah sukses kayaknya, yang dirawat Ibu dari kecil sampai kuliah dan bahkan sudah ada yang bekerja. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit mengenai cerita itu, Ibu? Iya, mulai dari tahun 2001 ya. Sekarang anak-anak itu udah ada yang tadinya mereka tidak ada hubungan dengan keluarga, mereka pulang mengurus keluarganya. Itu suatu kebahagiaan buat saya. Yang tadinya orang tua tidak mencari mereka, mereka menyayangi keluarganya, itu satu kesuksesan buat saya. Terus ada mereka yang sudah punya mimpi mau kuliah ke luar negeri gitu ya. Ini pertama banget anak mau kuliah ke China ya. Ada 2 anak saya kuliah di China. Dan setelah selesai dia kuliah di sana, dia langsung diterima bekerja di perusahaan China di daerah Kendari. Ya, itu sangat luar biasa buat saya ya, dia sudah bisa. Dan beberapa anak yang seperti ini, tanaman ini juga anak yang dari sini dia tanam dan dia udah bisnis sampai ke luar negeri jual bunganya. Dan biasa dia
suka membantu di sini ya, kasih makanan buat adik-adiknya, memberi buat adik-adiknya, dan ada beberapa mereka juga udah melayani Tuhan, ya mereka hidup dalam panggilannya, dan ada juga yang sekarang yang volunteer ini saya sangat bangga buat mereka juga ya, mereka kuliah sambil mereka volunteer di sini, mengurus adik-adiknya di sini, mengurus pekerjaan yang ada di yayasan, dan mereka bisa bekerja sama dengan pengurus. Itu sangat luar biasa buat saya. Ya, dikala mereka ada juga yang sudah pramugari. Wow, luar biasa. Itu dari anak dari pedalaman juga, dan saya sangat sangat senang. Saya bilang kehidupan dia harus jadi kesaksian. Saya punya banyak cerita sebenarnya Bu ya. Aduh, luar biasa. Tentang menangani ibu dan anak ini. Karena banyak. Menangani orang yang hamil dalam pernikahan itu tidak semudah yang kita lihat ya, karena psikologis sudah kena, semua aspek-aspek dalam kehidupan untuk mereka bangkit itu sudah kena semua. Tapi satu hal yang saya lihat bahwa ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka boleh diubahkan. Ini kesaksian baru-baru ini ya, ada satu ibu yang melahirnya sulit. Ya, pada waktu itu pas lagi sebagian staf pergi outreach sama anak yang besar, tinggal saya tinggal 2 staf di sini. Jadi saya itu tidak tidur 3 malam dalam mendampingi dia melahirkan. Dan pada waktu melahirkannya sulit sekali. Ya, singkat cerita, bayi itu lahir nggak menangis. Karena saya membantu bidan, itu kan harus mendorong ya. Kalau lahir sulit itu didorong perutnya dari atas. Akhirnya karena bayi nggak itu, saya loncat harus menolong bayinya, berdarah-darah di tangan saya. Dan ketika itu bayi sebenarnya udah mungkin udah nggak ada. Cuman saya bilangnya, Tuhan, tidak ada bayi yang mati di tangan saya. Itu yang saya pegang gitu. Karena waktu itu Tuhan pernah ngasih saya mimpi banyak bayi-bayi. Waktu saya kelelahan, saya capek, saya mau berhenti mengurus orang hamil. Sampai saya dapat mimpi ngelihat bayi-bayi itu dibuang kayak ayam gitu. Akhirnya terus Tuhan bawa saya mati waktu itu ya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya mau ngurus orang-orang seperti ini. Dan saya bilang, tidak ada bayi yang mati lagi Tuhan. Tidak ada bayi yang mati di tangan saya. Saya pegang. Akhirnya bayi itu saya tepuk-tepuk, bidan ngurus ibunya, saya urus bayinya. Akhirnya saya sama bidan lari ke rumah sakit, dalam saya banyak darah gitu, bawa bayi itu. Dan puji Tuhan itu bayi tertolong, memang biayanya sangat besar, dan puji Tuhan bayi itu hidup sampai saat ini. Dan Tuhan siapkan biaya lewat sponsor yang sangat memperhatikan kami. Biayanya sangat besar dan sangat mustahil. Saya pikir, saya nggak tahu nih, kayaknya anak-anak nggak akan bayarin sekolah nih, semua bayarin ke situ kan, nggak mungkin saya punya utang. Saya datang ke rumah sakit, ke direktur rumah sakit, minta keringanan apa semua, dan akhirnya Tuhan tolong ada sponsor kami yang dari perusahaan itu yang membayar semua biaya untuk anak ini. Dan sekarang anaknya sehat dan ibunya sekarang sedang mengikuti sekolah pelatihan kami. Itu pengalaman saya Bu selama menangani ratusan ibu hamil. Baru itu saya mengalami yang namanya bayi itu udah putih di tangan saya. Ya, itu buat saya shock banget, dan saya melihat betapa ajaibnya Tuhan. Anak itu hidup walaupun masuk NICU selama 1 minggu lebih, dan anak itu sehat sekarang. Itu yang sedang saya gumuli secara pribadi, supaya mereka ada support, ada sponsor untuk ibu-ibu yang hamil, supaya tidak ada bayi-bayi yang mati dibuang di mana-mana, ada tempat yang siap menampung mereka, dan mereka bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan. Karena banyak mereka yang tadinya bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, menjadi orang mengenal Tuhan, bahkan banyak mereka sudah melayani. Wow, dan luar biasa. Ya, walaupun mereka tidak diterima oleh keluarga, mereka punya iman yang kuat saat ini. Amin, haleluya. Iya. Wah, luar biasa sekali cerita dari Ibu Susan. Kami dari Living for Christ Indonesia sangat berterima kasih kepada Ibu Susan yang sudah mau berbagi cerita dengan kami. Kami juga turut mendukung untuk doa supaya Rumah Pengharapan Baru ini semakin Tuhan pakai. Amin. Amin. Ya, Haleluya. terima kasih, Tuhan berkati ya. Terima kasih, Tuhan berkati Ibu. Saudara, puji nama Tuhan, kita sudah banyak mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari Ibu Susana. Saudara bisa melihat ada nomor rekening yang tertera di layar saudara. Jikalau saudara ingin hidup saudara menjadi berkat, seperti yang Ibu Susana sudah ceritakan, saudara bisa mentransferkan persembahan kasih saudara ke rekening
yang tertulis di bawah ini. Percayalah bahwa apa yang saudara berikan dengan sukacita, apa yang saudara berikan bukan hanya untuk manusia saja, tetapi saudara sudah melakukannya untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saudara, semua berkat kasih karunia yang saudara berikan, Tuhan akan balas dengan kelimpahan. Demikian pembicaraan kita, pertemuan kita kali ini di program Living for Christ Indonesia. Terima kasih saudara sudah menyaksikannya. Jangan lupa subscribe, like and share, dan komen. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.